Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih cinta dan sayang kepada kita. Sehingga bukti dan sayang Allah, kita masih dapat memandang satu persatu keindahan yang Allah ciptakan pada saat ini. Dan dengan cinta dan sayang Allah, kita masih dapat duduk dengan sanak saudara kita. Dan dengan cinta dan sayang Allah, kita masih dapat berkumpul dengan keluarga kita. Dan dengan nikmat dan sayang Allah tersebut, kita juga masih dapat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah mencintai makhluk, Allah tidak pernah memilih, oh ini makhluk saya yang ibadah kepada saya, mungkin hanya inilah yang saya cintai. Tidak. Walaupun ada seseorang makhluk yang tidak pernah beribadah kepada Allah, mungkin di antara manusia, yang mana manusia tersebut tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah melakukan salat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak menjaga dirinya, namun Allah cinta dan sayang kepada dirinya. Buktinya apa? Allah masih memberikan umur panjang kepadanya, Allah masih memberikan sehat badan kepadanya, Allah masih memberikan kekayaan kepadanya. Kenapa dan mengapa Allah masih memberikan kepada mereka yang tak pernah sujud kepada Allah? Karena itulah cara Allah untuk memberikan peluang kepada seorang hambanya yang dulunya tidak pernah beribadah kepadanya. Mungkin dengan waktu yang panjang, dengan kekayaan yang Allah berikan, dengan kesehatan yang Allah berikan, mungkin di saat itu dia bisa berbuat ibadah kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada dirinya. Apa pertanyaan? Wahai ya Rasulullah, apa suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di ketika itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ya sahabatku, ada suara yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu suara seorang hamba, yang mana hamba tersebut yang berkata, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyesali atas perbuatan yang sudah aku lakukan pada saat ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, mungkin kenapa hidup kita tidak tentram, mungkin kenapa hidup kita tidak aman, mungkin kenapa hidup kita selalu digelisahi dengan kegundahan, karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengkufuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kesehatan yang Allah berikan, mata yang begitu masih dapat untuk memandang satu persatu keindahan Allah, kaki yang mampu untuk kita berjalan, tangan yang mampu untuk kita bergerak, namun kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, dalam artian kita mempergunakan segala yang Allah berikan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan adanya nikmat Allah, mata kita bisa memandang dengan sepuasnya, kaki kita bisa berjalan ke tempat yang kita inginkan. Namun pada hari ini, salah satu nikmat Allah yang sangat kita cintai, yang sangat membuat memuaskan hati kita, yaitu pada saat ini kita telah memandang bagaimana ciptaan Allah Ta'ala. Air terjun yang begitu jernih, luar biasa. Ini merupakan nikmat Allah. Akan tetapi
bila tempat ini kita pergunakan untuk berbuat maksiat, maka Allah akan murka terhadap kita. Maka jagalah apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Mungkin dengan kita menjaga nikmat Allah, Allah akan memperindahkan lagi tempat-tempat yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azaban lasyadid. Sesungguhnya bersyukurlah kalian atas nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Dan akan tetapi bila kalian kufur akan nikmatku, niscaya aku akan memberikan azab kepada kalian. Makna daripada dalil ini merupakan apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, kita mempergunakan apa yang Allah berikan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan nikmat lagi kepada kita. Allah akan memperluaskan nikmat untuk kita, dan Allah akan memperindah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan apabila kita mengkufuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan azab kepada kita. Maka hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat pada saat ini merupakan adalah nikmat yang Allah titipkan untuk kita. Bila kita mempergunakan nikmat ini ke tempat kemaksiatan, maka Allah akan menurunkan murkanya, maka Allah akan menurunkan azabnya untuk kita. Tetapi bila tempat yang seindah ini kita pergunakan untuk disenangi oleh orang lain, dalam artian untuk melihat keindahan yang Allah ciptakan, yaitu untuk menambahkan ibadahnya terhadap Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat lagi kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya seukur inilah yang bisa saya sampaikan. Di mana tadi ada kesalahan dan kesilapan, di situ saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.